Sri Mulyani dan Ilmu Lembu Sekilan, perjuangan seorang anak yatim piatu. Di sebuah desa terpencil, di pegunungan yang hijau dan sunyi, hiduplah seorang gadis bernama Sri Mulyani. Ia adalah seorang anak yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh neneknya, Mbah Karsini. Mereka tinggal di rumah kecil dekat hutan, tidak jauh dari tempat keramat situs rambut dalem, yang dipercaya sebagai tempat sakral. Sejak kecil, Sri Mulyani dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Neneknya mengajarinya sopan santun, kesabaran, serta laku tirakat. Ia terbiasa menjalani puasa dan doa malam untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Neneknya sadar bahwa cucunya adalah seorang gadis istimewa. Maka ia membekalinya dengan ilmu lembu sekilan, sebuah ilmu perlindungan yang hanya bisa dikuasai oleh orang yang memiliki kesucian hati dan keteguhan jiwa. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, Sri Mulyani harus menjalani laku tirakat puasa muti selama 7 hari 7 malam, tidak tidur, dalam kurung, melek, dan melakukan wirid tanpa henti. Dengan tekad kuat, ia menjalaninya tanpa keluhan. Di hari ke-7, menjelang subuh, petir menyambar langit, angin bertiup kencang, dan tubuh Sri Mulyani terasa panas seperti bara. Namun setelah semua itu berlalu, ia merasakan tubuhnya ringan, seperti memiliki benteng tak kasat mata. Tahun demi tahun berlalu, Sri Mulyani tumbuh menjadi gadis cantik jelita dengan hati yang tulus. Namun, kehidupan mereka tetap serba kekurangan. Untuk membantu ekonomi, ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, dalam kurung, TKW, setelah ditawari oleh seorang pria bernama Nadif. Nadif menjanjikan pekerjaan ringan dengan gaji besar di Kamboja. Dengan harapan bisa membahagiakan neneknya, Sri Mulyani pun berangkat. Namun, sesampainya di Kamboja, mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk. Ia dibawa ke sebuah apartemen tua dan disekap bersama puluhan orang Indonesia lainnya. Ternyata, tempat itu adalah markas sindikat perdagangan manusia. Sri Mulyani terkejut melihat banyak orang disiksa tanpa ampun. Para penyiksa yang bertubuh besar mencambuk, memukul, dan membiarkan para korban kelaparan. Air mata Sri Mulyani mengalir melihat penderitaan mereka. Tiba giliran Sri Mulyani. Seorang pria berbadan kekar membawa cambuk besar mendekatinya. Dengan senyum kejam, ia mencambuk Sri Mulyani dengan sekuat tenaga. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, cambuk itu tidak bisa menyentuh kulitnya. Bahkan, seolah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Pria itu mencoba lagi, kali ini dengan lebih keras. Sri Mulyani tetap tidak terluka. 7 orang penjaga lainnya maju bersamaan, mencoba memukulinya. Tapi begitu tangan mereka menyentuh tubuh Sri Mulyani, mereka terpental ke belakang dan jatuh tak berdaya. Mengetahui kekuatan yang ia miliki, Sri Mulyani segera bertindak. Ia mengambil kesempatan untuk menolong teman-temannya. Satu persatu, ia membuka rantai dan belenggu yang mengikat mereka. Dengan makanan dan air seadanya, mereka kembali mendapatkan tenaga. Namun, tiba-tiba 5 pria bersenjata pedang masuk ke ruangan. Mereka langsung menyerang Sri Mulyani. Pedang-pedang itu berayun dengan cepat tetapi semuanya terpental sebelum menyentuh tubuh Sri Mulyani. Kelima pria itu jatuh lemas, seperti kehabisan tenaga. Para korban yang melihat ini segera memberanikan diri melawan para penyiksa lainnya. Dengan semangat perjuangan, Sri Mulyani dan teman-temannya melumpuhkan semua penjaga. Sebanyak 14 orang penyiksa berhasil ditangkap dan diikat di pohon besar. Para korban dari India, Filipina, dan negara lainnya yang juga ditahan di apartemen itu ikut bergabung melawan para penjahat. Setelah memastikan tidak ada korban yang tertinggal, mereka mengambil semua barang berharga dari para penyiksa dan membakar tempat itu hingga tak tersisa. Setelah melalui perjalanan penuh perjuangan, Sri Mulyani dan para korban berhasil pulang ke Indonesia dengan bantuan kedutaan. Ia kembali ke pelukan neneknya, membawa kabar bahwa kejahatan para penyiksa telah berakhir. Dengan hati yang penuh syukur, Sri Mulyani memutuskan untuk mengabdikan hidupnya membantu para perempuan agar tidak tertipu oleh janji manis tenaga kerja ilegal. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kebaikan, doa, dan ilmu yang diberikan oleh neneknya menjadi pelindung sejati dalam hidupnya.